Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku ya, Asidliana dari Dedika Analisis Kimia UII. Oke teman-teman, langsung aja ya. Jadi masih sama sih. Pada kesempatan kali ini aku bakal nyampein materi, sharing-sharing materi tentang kimia ya. Nah, kali ini aku bakal bahas tentang termokimia. Nah, di video sebelumnya aku udah bahas kesetimbangan kimia tuh. Kalau kalian udah nonton, ya bagus lah gitu. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Setelah kesetimbangan kimia, kita ke termokimia. Oke, langsung aja ya teman-teman. Oke, di sini ada konten, jadi yang bakal kita bahas kali ini di dalam termokimia itu yang pertama ada sistem dan lingkungan. Yang kedua ada entalpi H dan perubahan entalpi delta H. Kemudian yang ketiga ada reaksi exotherm dan endotherm. Kemudian yang keempat ada persamaan termokimia. Oke, langsung aja check it out. Oke, kita beranjak ke part 1. Ya, kita bahas tentang sistem dan lingkungan. Pasti teman-teman bertanya-tanya gitu kan. Loh, kan ini bahas tentang kimia, tapi kenapa ada sistem dan lingkungan gitu? Bukannya lingkungan itu kayak lebih ke biologi gitu kan? Atau sistem lebih ke kayak fisika gitu. Nah, di sini kita bakal tahu nanti setelah kita bahas ya. Apa sih keterkaitannya gitu kan? Nah, lanjut aja ya. Di sini ada pengertian sistem dan lingkungan. Nah, sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Nah, mereka berdua ini juga saling keterkaitan gitu. Dan di sini ada macam-macam sistem. Yang pertama itu ada sistem terbuka, terjadi pertukaran materi dan kalor. Yang kedua ada sistem tertutup, tidak terjadi pertukaran materi tetapi terjadi pertukaran kalor. Dan yang ketiga ada sistem terisolasi, tidak terjadi pertukaran materi maupun kalor. Nah, kalian bisa baca-baca sendiri lah ya. Soalnya di sini kita bakal fokus ke termokimianya, bukan ke sistem dan lingkungan. Tapi terlebih dahulu emang kita harus tahu pengertian apa sih itu sistem dan lingkungan. Oke, lanjut ke part 2. Entalpi yang dinyatakan dengan H dan perubahan entalpi dinyatakan dengan delta H. Apa sih itu? Oke, jadi hampir semua reaksi kimia melibatkan perubahan energi yang berupa energi panas atau kalor. Jadi kalor itu energi panas kan teman-teman. Nah, entalpi H itu adalah energi kalor yang tersimpan dalam suatu senyawa pada suhu dan tekanan tertentu. Nah, entalpi H ini tidak dapat diukur, dan yang dapat diukur itu hanyalah delta H-nya tadi, yang berarti perubahan entalpi. Jadi, mesti kalian ingat gitu, H itu entalpi, delta H itu adalah perubahan entalpi. Nah, delta H dinyatakan dengan H produk dikurangi H reaktan. Masih ingat kan teman-teman di kesetimbangan kimia? Mana sih produk, mana sih reaktan gitu kan? Reaktan ya yang di sebelah kiri, produk ya yang di kanan. Nah, tapi tetap diingat itu reaksi apa dulu gitu kan. Oke, lanjut. Kita langsung ke part 3. Reaksi exotherm dan endotherm. Jadi di dalam termokimia itu ada dua reaksi. Itu reaksi exotherm dan endotherm. Sekilas emang terlihat mirip sih ya teman-teman. Atau mungkin kalau misalkan yang baru denger, loh kok kayak sama gitu. Cuma berbeda beberapa huruf doang kan. Tapi jangan salah teman-teman, mereka berdua ini berbeda ya. Mungkin bisa dinyatakan kembar tapi tak seiras gitu. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Jadi apa sih itu reaksi exotherm, apa sih itu endotherm? Itu mereka tuh berbeda gitu. Biarpun tulisannya mirip. Nah, yang pertama reaksi exotherm itu adalah reaksi yang disertai pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan. Ciri-cirinya terjadi kenaikan suhu, contohnya, CH4 plus O2 direaksikan menjadi CO2 plus H2O. Nah, kalian yang lihat video aku sebelumnya tentang kesetimbangan kimia, pasti nggak asing nih sama reaksi ini, ya nggak sih? Ya soalnya aku nyantumin reaksi yang sama gitu kan. Nah, jadi boleh tuh kalau yang masih inget, coba deh tebak ini tuh salah satu bentuk reaksi apa yang ada di kesetimbangan kimia.
Boleh kalau yang bisa jawab, bisa banget dijawab di kolom komentar. Buat sharing-sharing aja sih, gak ada door prize-nya ya. Nah, ini delta H-nya itu sama dengan negatif 212 kJ. Nah, kemudian reaksi endotherm itu reaksi kimia yang disertai penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem. Ciri-cirinya itu terjadi penurunan suhu. Contohnya ada CO2 ya, karbon dioksida itu dari karbon plus oksigen. Nah, delta H-nya itu positif 394 kJ. Dilihat dari delta H-nya itu udah beda ya, positif dan negatif. Terus di sini kalau exotherm itu melepas kalor, kalau endotherm itu menyerap kalor. Suhunya juga, kalau melepas kalor si exotherm ini malah suhunya naik. Nah, kalau endotherm menyerap kalor ini malah suhunya turun. Ya, jadi ini tuh perlu diingat-ingat ya teman-teman. Ya, soalnya penting gitu sifat-sifat dari si reaksi, kedua reaksi ini. Oke, nah di sini ada tabel. Kan kadang ada yang kayak, aku lebih paham pakai tabel gitu kan. Nah di sini aku ada tabel. Di sini perbedaan reaksi exotherm dan endotherm. Ya ini ditinjau dari pengertiannya tadi ya. Perubahan entalpinya negatif kalau exo. Nah kalau endo itu positif. Kemudian sistem melepas kalor yang si endonya ini menyerap kalor. Nah, kalau exotherm ditandai dengan kenaikan suhu, kalau endotherm ditandai dengan penurunan suhu. Oke, ke part 4. Di sini aku bakal bahas tentang persamaan termokimia. Nah, udah mulai masuk ke data-data nih. Udah masuk ke perhitungan ya nggak? Oke, langsung aja ya. Nah, jadi apa sih itu persamaan termokimia? Jadi persamaan termokimia adalah persamaan reaksi ya, disertai dengan perubahan entalpi delta H. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan persamaan termokimia itu, yang pertama, koefisien reaksi menyatakan mol. Nah, di kesetimbangan kimia lagi ya, kita udah mengenal tuh apa sih itu koefisien reaksi. Nah, ingat kembali ya. Nah, di sini koefisien reaksi itu ini angka yang besar ini yang di depan unsur. Nah ini juga, ini kan sebenarnya ini tuh ada koefisiennya ya, cuma perlu diterawang gitu. Ya kalau kosong ini berarti 1 gitu kan, koefisiennya 1. Nah ini kita udah bahas juga nih di video sebelumnya yang di kesetimbangan kimia. Nah ini delta H-nya itu positif 51 ya kilojoule per mol. Nah koefisiennya ini menyatakan si mol. Nah, yang kedua, jika reaksi dibalik, maka delta H berubah tanda. Nah, contohnya nih, dari reaksi 1. Langsung ke delta H-nya aja ya. Di sini positif 51,9 kJ per mol. Nah, kalau misalkan ini reaksinya dibalik, ininya tuh berubah tuh. Misalnya negatif, itu bisa jadi positif. Nah, yang ketiga, jika reaksi dikali, maka delta H dikali. Jadi kalau reaksinya ini ya, persamaan reaksi yang di sebelah kiri ini tuh mereka dikalikan 2 misal. Ya delta H-nya juga dikali 2. Kayak gitu sih. Oke, next. Nah, yang keempat, jika reaksi jumlah, maka delta H dijumlah. Misalnya nih, ada S solid plus O2 gas ya. Jadinya SO2. Delta H-nya misal X kilojoule per mol, bawahnya ini juga ada reaksi lagi. Nah, nanti di akhir, kan mereka dijumlah tuh. Jadinya ini, X plus Y. X-nya ditambah Y, satuannya tetap ya kilojoule per mol. Kayak gitu sih. Jadi intinya kalau dikali ya dikali, kalau ditambah ya ditambah, kalau dijumlah gitu. Delta H-nya ikut. Nah, langsung ke contoh. Nah, di sini aku punya contoh soal ya. Kita bahas bareng-bareng aja. Oke? Nah, di sini diketahui reaksi 2H2 gas plus O2 gas. Ya, jadi 2H2O gas. Nah, delta H-nya negatif 483,6 kJ. Nah, pernyataan berikut yang benar adalah yang pertama, perubahan entalpi pembentukan uap air 483,6 kJ. Yang kedua, pembentukan 1 mol uap air diperlukan kalor 241,8 kJ.
Dan yang ketiga, pembakaran 1 mol H2 diperlukan kalor 241,8 kJ. Yang keempat, pembentukan 2 mol uap air dilepaskan kalor 483,6 kJ. Nah, kita harus cari satu-satu nih. Mana di antara keempat ini yang tepat gitu. Oke, kita cocokkan sama-sama ya. Tara! Nah, di sini aku udah punya pembahasannya. Nah, delta H bertanda negatif sama dengan melepaskan kalor. Masih ingat nggak tadi? Nah, kalau bertanda negatif, terus dia melepas kalor. Kira-kira itu reaksi apa ya? Ya, jadi ini tuh reaksi eksoterm ya. Nah, ini kita masukkan ya persamaan reaksinya tadi sama delta H-nya. Nah, tadi yang ditanyakan apa sih? Nah, jadi ini tuh kita nyari ini. Yang diketahui koefisiennya di sini kan menghasilkan produk 2H2O ya. Nah, ini jadi dibagi 2. Nah, dibagi 2 jadinya minus 241,8. Nah, kan tadi yang ditanyakan tuh H2-nya, H2O-nya ya. Jadi koefisiennya kan 2. Jadi dibagi 2. Nah, kalau di sini kan ada 2 ya yang hampir sama, itu pilihan yang nomor 2 dan 4. Ya kan? Nah, kalau yang nomor 2 itu pembentukan 1 mol uap air diperlukan kalor ya. Nah, kalau pembentukan 2 mol uap air dilepaskan kalor itu yang nomor 4. Nah, sedangkan di sini kita kembali lagi ke konteks ininya. Delta H-nya bertanda negatif melepaskan kalor, berarti reaksinya eksoterm. Nah, ciri-ciri eksoterm tadi, delta H-nya itu kan positif. Mohon maaf ya, salah, negatif. Nah, kalau negatif, berarti kalornya ini dilepaskan atau diserap gitu kan. Nah, ternyata kalornya itu dilepaskan, bukan diserap atau diperlukan gitu kan. Nah, kalau yang kedua ini diperlukan kalor. Nah, kalau yang 4 dilepaskan kalor. Jadi yang betul itu jawabannya yang nomor 4 saja. Oke. Nah, selanjutnya adalah penentuan delta H reaksi. Nah, di sini itu ada yang berdasarkan energi ikatan, ada yang berdasarkan data entalpi. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Itu ada delta hal reaksi, sigma energi ikatan, kiri kanan ya. Delta sama dengan ikatan kiri, ikatan kanan, terus berdasarkan pembentukan data entalpi gitu. Nah, ada yang berdasarkan hukum Hess, berdasarkan kalorimetri, berdasarkan energi atomisasi. Energi atomisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk memutus molekul kompleks dalam satu mol senyawa menjadi atom-atom gasnya. Nah, di sini aku bakal langsung ke contoh soal aja ya, biar langsung paham. Di sini ada reaksi pembentukan H2O dari unsur-unsurnya berlangsung sebagai berikut. O2 plus 2H2, jadi 2H2O. Nah, energi pembentukan O itu gas masing-masing adalah 248 kJ per mol dan 227 kJ per mol. Sedangkan energi ikat ya adalah 464 kJ per mol. Jadi pernyataan yang benar untuk reaksi tersebut adalah, ini sama ya seperti soal sebelumnya, jadi kita mesti cari dulu gitu kebenaran dari keempat jawaban ini. Oke, lanjut. Nah, langsung ke pembahasan. Oke ya, di sini langsung aja ke pembahasan. Jadi tadi O-nya itu delta-nya udah diketahui 248 kJ. Ya kan? Terus O2-nya juga maksudnya reaksinya O2 plus 2H2 jadi 2H2O. Nah, tadi kita ngambil dari rumus. Kita pakai rumus sebelumnya ya.
delta H reaksi ya. Nah, itu tinggal kita masukin aja apa yang diketahui gitu kan. Duanya ini dari koefisiennya gitu kan. Tinggal dimasukin. Terus ini delta H-nya juga dimasukin ke rumus. Ya, dikalikan dengan koefisiennya 4. Ini juga sama. Selanjutnya kita jumlah. Terus hasil akhirnya ini dia ya. Kan 496 ditambah 908 ditambah 1856. Loh, kok bisa negatif padahal kan ini positif gitu kan. Nah, ya kita lihat lagi ke sifatnya si reaksi ini. Ini tuh termasuk eksoterm atau endoterm gitu. Dan ternyata di sini adalah eksoterm, jadinya negatif. Ya, jadi maka ya perubahan entalpi reaksi adalah negatif 452 kJ. Nah, delta HF unsur sama dengan 0, delta HF H2O sama dengan, jadi belum selesai ya. Tadi kan kita cari dulu perubahan entalpinya, delta H-nya. Ya kan, dengan menggunakan rumus delta HR-nya, delta H reaksinya. Nah, sehingga diperoleh delta HF ya, akhirnya itu dibagi 2. Ya, karena H2O tadi kan. Sama seperti soal sebelumnya sih, bahas tentang H2O ya. Koefisiennya kan dia 2, jadinya dibagi 2. Nah, ketemunya negatif 226 kJ. Jadi, maka perubahan entalpi pembentukan standar H2O atau dalam unsur gas ya adalah negatif 226 kJ. Oke, teman-teman, thank you very much ya. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf kalau misalkan dalam pembuatan video ataupun kata-kata itu banyak kesalahan. Aku pribadi mohon maaf. Di sini aku berniat untuk sharing-sharing aja gitu dengan teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih banyak. Tetap stay di channel YouTube aku. Nantikan video aku tentang pembahasan materi kimia yang selanjutnya setelah ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.